Masada marohatta martang yang mahita. Damena sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na. Nagabe jamita dihita imana tersurat di pesalmen bindu 70 sada ayat sada sahat rodi ayat onom. Songonon ma didok hatana tapayuti hutma di bagasan rohata ganup. Marhapurusan tuhodo au ale jahobang dang tagamon murak au saliling-liling na. Say luahon ma au marhite-hite hati goranmu. Jala palua au say payeleng ma pinggolmu tu au jala urupi au. Say homa gabe partano batuan diau. Tau inganan bongotakku toktong. Nunga pola di parbagaho urupanmu au. Ai hodo partano batuaku. Jala hapurusakku. Ale de bataku. Say palua maau sian tangan ni parjahati. Sian tangan ni pargeduk dohot si bain gogu. Ai hodo pakirimoku. Ale Tuhan Jehovah. Nalom ni rohaku. Sian sietetehokku. Naung makusade tu hodo au sian bortian. Hodo si parmudu au sian butuhan ni dainang. Say hodo toktong pujiokku. Ido yanggo sahatna. Hamuna kadongan nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Mungkin heado tabege adong kalimat sederhana. Manang kalimat singkat nama dok songonon. Kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk sorga dodang neraka. Aduh, ngahudok nakin perjolonai kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk. Tebodo tahi songoni. Tebodo kan? Basonang imana sian geleng. Sahat tu nama tepe. Sonang doi mana. Jadi molo tarimangi pandohani seolah-olah dari kalimat itu terkandung keinginan moloboinian mulai sian dakdanak au sahatu nama tua sonang marohakku bahagialah hidupku. Dan ini memang harapan ni sudah jolma di unang adong na susah tiki matua jala mungkin boy tadok molo siat do panggidu aku Tuhan molo tiki gelengau holan ikan nasid do dileho na tua-tuaku dungi tiki na poso bulung pe tong doi hudai di nama Tuhan pe agak susah do hutuhor jaga lo molobo indian panggidu aku biarlah masa tuaku bahagia. Kalau sudah susah masa muda unang mamangihut sahatu nama tua susah geluku. Ima pangidoan. Kita menginginkan kehidupan kita dari hari ke hari tentu adalah kehidupan yang semakin meningkat berbahagia marlah seni roh. Tetapi
sering terjadi justru sebaliknya. Godang dona madok masa tua adalah masa yang paling ditakuti. Bahasa biar colma tu masa-masa tuana. Karena memang orang khawatir warna pengama tua ngalam sudah gogona, pasti dia tidak dihormati lagi oleh orang lain. Etiki poso doa dihargai jolma molo ngama tua songonon, apalagi dang adong nani harap posirau dang adong bergana, tidak ada lagi dihormati. Orang banyak khawatir dalam hidupnya. Kalau sudah tua dia, ala nagok do timbul kasahit, mulai rematik sahat tuna parah, ngaison betubu sudi. Banyak orang yang tidak menghormati lagi. Banyak orang yang tidak lagi memperhitungkan keberadaan kita. Ada banyak orang khawatir dalam kehidupannya, molo ngama tua au. Pasti dang di paratetion ya noko kube. Alaniaha, karena anak-anak itu pasti mereka akan mulai sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Gak ada lagi orang tuanya ditanya, nong mangat doho oma, dang adong bih. Ala nasibu karejo, nong mangat do opung, dang adong bih. Karena memang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Babir dojol mahape molo matua. Banyak orang yang takut kalau dia tua. Artinya sekalipun banyak mungkin pergumulan yang kita hadapi ketika kita masuk dalam masa-masa tua kita, ternyata tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kita tua. Dang pegodang paru kiloni di masa tua, alai dang adong boy jol ma madok unang ma acit do nama tua on, menolak dia tua. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini kita lihat godang dua kena tua-tua menolak tua. Iya kan? Godang dua kena tua-tua menolak tua. Merasa dirinya selalu posodo be. Godang do. Akan nama tua songonon. Merasa dirinya tetap posodo be. Opung. Memang opung ini tepos bah. Tetap posoin na kan. Godang do jol masongoni. Menolak dia tua. Karena dia merasa ingin selalu dirinya muda. Apalagi mah di bereng boruna. Ibereng mungkin aka ibu-ibu na parubaya markutek-kutek. Dohot may mana markutek-kutek. Dohot may mana mungkin omakya hadotong gornyon. Bulu mata, syahrini, anti badai. Iba di mana mak tong? Idohoti mana mak? Asa udang idon. Ira nama tua au tong do ikon posok. Molosian gaya. Jangan harap dikatakan aku ini tua. Ikon posodo au. Ido na terjadi. Ido kan? Ido pas di. HP coba molo taringot tuh permingguan. Isukon pendeta mak. Tu dia mahamuina nga 2 minggu dang tarida di parpunguata. On may nang pendeta. Guarna pe nama tua. Hacit dugul-dugulon. Batuk pilek kawinang pendeta. Dibotawin ng pendeta di jala. Haduat dihilalay ng pendeta di momong cucu au. Molo na marguar tu parmingguan tu parpunguan. Menolak dia tua. Maaf, menolak dia muda. Saya didoki mana mak? Nggak matua. Alay soal gaya, jangan coba-coba dang matua do piau. Poso do piau. Ido kenyataan dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi di tengah-tengah
dunia ini jaladang adongi di padang bulan. Setuju? Oh kudang do. Oh iya berarti. Betul ani mak. Salam kencang umur. Godang do HP alai unang tu permingguan. Pak sedang terida inang. Ngacit dugul-dugul huinang. Tuh emak unang dok kosongoni. Tabain malasan na asing. Artinya mau dikatakan bagi kita, memang tidak ada alasan untuk menolak tua. Jangan dong alasan. Dang matua do piau, unang do kosongoni. Tidak ada alasan bagimu, bagi kita untuk menolak tua, karena tua itu adalah kebanggaan. Dan sudah jol mabui kacang umur. Itu kan. Tidak semua orang bisa panjang umurnya. Alani ima tua, ima satu kebanggaan dalam kehidupan kita. Kalau budaya Tiongkok katakan, alana tuai kebanggaan, di doki mana di budaya Tiongkok. Usia tua itu adalah lambang dari kebijaksanaan. Nah, gabe bangga mana sida, molo sahatu nama tua. Karena itu adalah lambang kebijaksanaan. Molo budaya Yahudi madok, molo jalma sahatu nama tua, menjadi kebanggaan dalam dirinya. Didok, usia tua itu adalah wujud dari kematangan pikirannya dan spiritualnya. Ale molo dihita halak Batak, aha managabi kebanggaan, molo matua hita. Aha makabanggat tainang, amang. Molo di patik palimahon, ikon pasangapon mudo, natorasmu, asa lelek ko mangunu, asa martua ho, jala leleng mangunu. Ternyata usia tua bagi budaya Batak itu adalah mual ni pasu-pasu tupinoparna. Ternyata usia tua itu adalah kebanggaan, sumber berkat bagi kehidupan keturunannya. Karena itu dikatakan bagi kita, masa tua itu, usia tua itu adalah kebanggaan. Jangan malu kalau kita sudah tua. Unang dipoles-poles. Toe mak, mulu terida pe kariputi otik, tang pola dioplas. Ade, molo na memang agak mundur do igungon, toe mak dang pola ikut dioperasi, atar songoni di, ya. Artinya nikmati masa tuamu. Ale tong tuna poso dohonok kuma, unang poso hita leberengon matua di, ba itu tong. Kalau tua itu bangga, tetapi orang muda unang gebe tua sebelum waktunya, ya, tua sebelum waktunya. Karena itu yang patut untuk kita perhatikan ketika kita masuk pada masa-masa tua. Bagaimana menikmati masa tua ini sekalipun banyak sekali persoalan dalam hidupmu, ya. Semakin tua biasanya semakin banyak persoalan. Toho dia manginang akan tua-tua nami. Toho di. Bagaimana supaya ini diperhatikan? Lama tua au. Ikon huparateteodo. Harus kunikmati. Sekalipun banyak persoalan. Banyak rintangan. Banyak pergumulan. Jala on mana pinangido jala dipataridahot turpukot tuhita. Raja Daud di usianya yang tua, ya, nggak tua on, diturpukon Raja Daud. Di usianya yang sudah tua ternyata dia pun mengalami pergumulan, dia pun mengalami persoalan penderitaan yang berat. Ahama persoalan ini tua-tua. Hamuna, indok nami among nami son. Biasana ahama persoalan ini tua-tua. Geleng na do kan? Gelek do na mambain susah pikiran. On managabi persoalan ina tua-tua di hatuauna.
ternyata yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh Daud adalah soal pemberontakan dari anaknya sendiri, si Absalom. On mana manusia pikiran nak. Dan itu juga terjadi di kehidupan sekarang ini. Gok do HP nda tua-tua. Na manusia pikiran na perjolo ima geleng nadang sahitna. Geleng nado. Dangalani perekonomian dangi. Anaknya yang membuat dia susah. Tidak hanya anaknya yang dihadapi oleh Raja Daud ketika dia mengalami persoalan penderitaan dalam kehidupannya. Ternyata orang-orang di sekelilingnya pun musuh-musuh yang terus berusaha untuk menghabisi dia. Molo didok di ayat 10 sada di sini. Songonon ma didok di ayat 10 sada taparohan mang akanina do nunga ditadikon de mata ibana. Lotongi jala soro hamuma ibana. Ayadong dang aidang adong si paluang. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada lagi yang melepaskan dia. Alani dipangido do marhite turpukod dihita. Tuakan na tua-tua nami dohot tuaka ina naposo ama naposo na menjelang untuk berangkat kepada hari tua ke depan. Pergumulan berat yang dialami Daud di usia tuanya, sekalipun dia tidak punya kekuatan, dang adong gogon di mana, dang adong be kemampuan di mana, alana ngomatua di mana. Sekalipun dia di dalam keterbatasan fisiknya, keterbatasan kemampuannya, mengalami permasalahan yang begitu luar biasa pelik dan menyakitkan, holan alana disusai dohot gelengna. Didok permasmur, didok Raja Daud tuhita. Ima ikon rodo hita tunduk menyerahkan diri, berpasrah, berdoa kepada Tuhan. Martangiak doi bana tu debata, marsomba doi bana tu debata, di bagasan parukilon nang hasusaan nadia dobi ibana. Di dalam kesusahannya, dia datang berdoa, dia datang tunduk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia menyadari bagaimana Tuhan akan menolong dia. Dia sadar bagaimana Tuhan juga akan memberikan kelegaan dan kelepasan dalam kehidupannya. Karena itu dia sudah rasakan pada masa mudanya. Jadi bukan karena di usia tua dia menghadapi persoalan. Gok akaparukilo nih, tangalana di usia nama tua mana? Justru di tengah-tengah kehidupannya masih muda pun dia sudah mengalami banyak persoalan. Tapi dia merasakan bagaimana Tuhan bisa memenangkan dia dari persoalan kehidupannya. Tuhan mengangkat dia untuk keluar dari masalah yang dia hadapi. Idombaen di hal yang sama dipangido si Daud dotuhita. Pada masa tuanya pun dia mau berdoa. Dia mau menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan dia yakin kalau Tuhan yang menolong aku pada masa muda, Tuhan yang kudapati ini pun yang akan menolong aku pada masa tuaku. Di ayat sada didok di sini. Marhapurusan tuhodo awale jahuba dang tagamon murak au saliling lilingna. Padamu ya Tuhan aku berlindung, bahwa sekali-kali aku tidak akan dipermalukan. Jadi ketika dia berlindung, dia yakin dan percaya bahwa dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, bahwa Allah akan menopang, bahwa Allah akan menolong kehidupannya menghadapi ragam penderitaan yang dia hadapi. Karena itu ini membangun kesadaran bagi kita. Ya. Apa yang dialami dan apa yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya, ini membangun kesadaran bagi kita bahwa hanya Tuhanlah ternyata tempat perlindungan yang aman dalam kehidupan manusia. Holan debata do HP partano batuan di Zolma. Hanya Tuhanlah yang menjadi tempat berlindung
dalam kehidupan kita. Sehebat apapun istana dengan penjagaannya yang ketat, sehebat apapun istana dengan keamanannya yang kuat, bahkan keluarga sekalipun, saya mau katakan, itu tidak akan bisa menjadikan sandaran dalam kehidupan kita. Kita merasa aman, bahkan keluarga sekalipun tidak mampu memberikan keamanan bagi kita. Karena apa? Karena Daud sudah merasakan keluarganya justru yang membuat dia susah. Jadi bukan keluarga yang membuat diri kita aman, justru anaknya sendiri yang membuat dia susah, yang membuat dia memiliki banyak dan ragam persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Alani dipangido tuhina. Na pasti kon ragam do parukilon, na tadopi di bagasan ngoluta. Kon godang do pergumulan dalam kehidupan ini. Apalagi di zaman sekarang, molo didok pergumulan, saya pikir ini sudah beragam-ragam pergumulan yang terjadi. Sekarang kita lihat banyak orang muda di usia pernikahan muda pun ngagok beaka namar sirang, bahkan sirang so sirang pegodang. Ya, kalau bisa kita lihat di catatan sipil, di pengadilan agama, ngagok behalak Kristen, ini persoalan. Banyak keluarga muda yang sekarang selingkuh. Ada apa? On parukilo doon. Sudah banyak sekarang anak-anak yang tidak peduli lagi, yang melantarkan orang tuanya karena sudah tua dan memusai kehidupannya. Sudah banyak anak-anak sekarang yang memang tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya. Ya godang besonari, ya nakopta, laudo senjabu tu sekolah, habedang sahat tu sekolah. Tu dia mah, hape Roma BP, dibain mah SP, surat peringatan pertama. Ibu datang, nggak pernah anakmu sekolah. Ngagok besonari songoni. Diberikan uang SPP, HP dan dibayar. Tong badijo, persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi bagi Daud, ternyata dia mau katakan, tidak ada tempat di dunia ini, di langit ataupun di bumi ini, yang bisa memberikan aman. Nggak ada. Dah dongi. Tuka pepeta hoho, di doko, aman di sini. Sonang ngolum, keluar hosian kabe, ngabe, molo ngasude be, laguna, tongdo, ikon marukir muse, ala na dongdo, bar, hirana lubang mapakilalan satokin, habe tung stop ma musik, wah, lam kaor dokan, iya. Daud katakan bahwa ternyata di dunia ini, di langit dan di bumi tidak ada yang memberikan rasa aman. Tapi dia mau memberikan kesaksian bagi kita. Pengakuannya bahwa ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang pernah bisa menjebol perlindungan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat tolu di dong. Sai homa gabe partano batu aku, tau inganan bongotaku toktong, nunga pola di parbagaho urupan muang, ai hodo partano batu aku, jala haporusakku. Jadilah gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jadi molo didok gunung batu, molo dalam bahasa asli tesur. Ya, tesur artinya adalah batu besar. Ya, kokoh kuat yang tidak tergoyahkan. Molo di pada Nairobi, isi do partano batuan di sini, yaitu Allah. Kalau di perjanjian baru, siapakah yang menjadi gunung batu? Yaitu Yesus. Allah adalah gunung batu yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Apapun badai yang menghadang kita, gurun apapun yang ada di sekitar kita, yang pasti ketika Allah menjadi tempat perlindungan bagi kita, maka kita akan menerima keselamatan itu sendiri. Dia adalah gunung batu. Molo di kidung jemaat di dok, dialah batu karang yang teguh, batu mamak na teguh. Dialah batu karang yang teguh. Jadi
Lagu ini pun dituliskan sebenarnya ada kisahnya. Ya, berangkat dari pengalaman diri seorang pendeta muda di Inggris. Bagaimana dia dalam perjalanannya terjebak badai. Ya, ada badai dalam perjalanannya. Dia beruntung di tengah-tengah badai dan dia terjebak di sana. Dia menemukan celah. Dia menemukan celah kirana gua. Dia lihat di sana ada gua karena ada badai, lalu dia berteduh dalam gua ini. Dia berteduh di sana, dia merenungkan. Ternyata gunung batu itu adalah Allah itu sendiri. Dari hasil perenungannya itu, dia ambil sebuah kartu yang terletak dalam gua itu. Dia surat dan dia gubah menjadi lagu Batu Karang yang Teguh. Karena dia merasakan Tuhan itu ternyata batu karang yang teguh, yang melindungi aku dari badai, dari persoalan yang kuhadapi. Sarupa madlohot Martin Luther mandok songoni. Tuhan itu adalah gunung batuku. Apa alasannya? Ketika dia mereformasi tentang aturan, tentang apa yang ada dalam gereja, banyak orang yang memusuhi dia, banyak orang yang menginginkan nyawanya, tetapi dia memberikan pengakuan, memberikan kesaksian bahwa Allah lah yang melindungi dia. Sekalipun banyak orang yang tidak menyukai dengan apa yang dia lakukan, Allah memberikan keselamatan dalam kehidupannya. Itu sebabnya Martin Luther pun mengubah buku Eden Huria nomor 110 itu. Jahoba debatata do partano batuata. Itu lagu yang diubah oleh Martin Luther dengan pengalaman kehidupannya bahwa memang Tuhanlah yang menjadi gunung batu dalam kehidupannya, tempat berlindung di mana dia bisa tetap aman. Hamuna kadongan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Inilah pegangan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Semakin maju zaman tentu tidak akan berkurang masalah. Yang pasti semakin maju tong masalah. Warna maju zaman, maju matong masalah. Ya, semakin maju zaman, semakin banyak persoalan yang rumit yang akan kita hadapi. Kita tidak pernah tahu, ya, tiba-tiba di 2010 sih ada pandemi Covid, tiba-tiba iya kan, maju zaman, kita lihat persoalan, pandemi Covid, gak beso sudah. Baru-baru ini terjadi kebakaran di Los Angeles, gak ada yang tahu, gak ada yang pernah memikirkan untuk ke sana, tapi hal itu terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi lirik pop rohani mengatakan, banyak perkara yang tidak ku mengerti mengapa itu harus terjadi dalam kehidupan ini. Banyak perkara yang terjadi alai di situasi nasi songoni. Kita nggak tahu apa yang terjadi di 2025 ini. Apa yang ngupo tangan masa dia di pelayan aku, di ngoluku. Manang HP nahula. Tidak ada yang pernah tahu. Tetapi di situasi itu mau dikatakan pegangan kita hanyalah Yesus. Dialah gunung batu. Dialah tempat aku berlindung. Dialah kubu pertahananku. Dia yang bisa kuandalkan. Alani ikon bersandar do hita. Molo ngapa makusad de hita tu debata yang pasti dia akan memberikan cara untuk menyelamatkan kita. Kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan, banyak caranya. Bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian. Tuhan yang menyelamatkan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud? Mangalo, isido dia lu si Daud. Si Goliat ngebelgai. Boy doi mana selamatkan? Bagaimana Tuhan menyelamatkan Daniel? Bagaimana Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego yang seharusnya terbakar alaidang hangus di mana? Bagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus dalam kehidupannya? Artinya semua cara pasti Tuhan berikan dan buktikan sebagai cara yang ajaib. Karena apa? Holanibana do Jahoba partano batuan.
Olan ibana do hapurusan ni jolma. Allah yang menyelamatkan kita dari dosa maut dan kematian melalui kebangkitannya. Itu membuktikan bagi kita bahwa Allah itu adalah gunung batu. Dan itu pasti kita alami dalam kehidupan kita. Alani di Papua marhita turupukon, cara yang dilakukan oleh Daud untuk memenangkan akaparukilo na masa di bagasan nguluna. Macara na dibain Daud na perjulu. Dia katakan dia menyerahkan dirinya. Martang yang doi mana? Memenangkan persoalan. Yang pertama, kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Mersinggang maho tu debata. Ido cara na ampuh. Itu yang pertama harus kau lakukan. Nabaduahon. Cara memenangkan akaparukilo di bagasan golunisi Daud. Dipakai imana ma? Diingot imana ma? Aka basa-basa ni debata naung dijalo ibana. Di ari-ari nasalpu. Dia mengingat semua kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik bagiku dengan kehidupanku yang dulu, maka tentu dia juga akan memberikan kebaikannya menghadapi persoalan yang terjadi. Alani barani doi mana tampil. Mangalo sih Goliat. Karena dia yakin. Molo diramuti debatado na salku. Nah pasti kon diramuti debatado tong tujuan yarion. Kalau Tuhan sudah memberkati kita di 2024, yang pasti kita akan diberkati 2020. Amin. Kalau sudah diberkati, ya kita percaya berkat yang sama pun pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada tahun ini. Oleh karena itu, sekalipun usia kita tua, ya, yang muda menuju tua, yang tua akan semakin tua. Sekalipun usia kita tua, gok aka penderitaan, gok aka hamaulon, unang pola mabiar, unang pola tahutan. Karena apa? Karena memang Allah akan melakukan keselamatannya yang ajaib bagi kehidupanmu. Allah akan tetap membuat keajaiban di usia kita, berapapun nanti. Allah akan memberikan keajaiban itu. Karena itu ikon marlasin di roha dohita. Ya. Ikon toktong dohita mandok moliat itu debata. Molotung taadopi aka parukilon, aka hasusaan. Nama nausai pikirat hita. Jangan pernah meratapi kelemahan itu. Jangan pernah meratapi keterbatasan itu. Alai didok pesalmen tuhita di bagasan mingguan. Tetap andalkan Tuhan. Bahwa ibana do Jehovah partano batuaku, ibana do hapurusaku. Amin. Martang yang mahina. Ali Tuhan di batang hodo partano batuan nami. Si leon hatuaun di tonga-tonga ni ngolu nami. Toktong ma paposrohan nami ali Tuhan. Mangasahon ton dimi. Asasongon Raja Daud hami manoktong sahat tuhatuon nami. Memuji-muji guarmu. Ali Jehovah hapurusan nami. Jala partano batuan nami. Diragam niaka parukilon. Parsorion na masa dingolo nami. Tuhoma li Tuhan marpakusadean hami. Tuhoma li Tuhan marpakirimon hami. Holan hodo ali Tuhan naboy makamonakon hami sian ragam ni gulmit ningolo nami. Ala ni tokto ngajari hami ali Tuhan. Jala pargugoy mahami. Asa marhite ton dimi. Hulaun hami ali Tuhan sa luhut na kombar tulomoni roham. Muliate mali Tuhan pasu-pasu ma ruas ni huriam. Pasu-pasu ma hami napungu dison lehon di hami habisuhon. Jala toktong hami mandok muliate Tuhan. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang namion. Amin.